Wanita pertama penyandang gelar Ummul Mukminin, ibu dari umat muslim, adalah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, istri pertama Rasulullah yang lahir 15 tahun sebelum tahun gajah. Nasabnya mulia di kalangan Quraisy dan wanita yang paling tinggi kemuliaannya. Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha memiliki kesucian dari perbuatan buruk yang menjadi inti peradaban zaman jahiliyah. Beliau tidak seperti wanita di masa itu karena tidak berperilaku jahiliyah 65 tahun sebelum Rasulullah SAW menerima wahyu pertama. Itu sebabnya para penduduk Makkah menjulukinya At-Tahirah atau wanita suci. Ia seorang saudagar wanita yang sukses dengan harta yang melimpah, dipersunting oleh Rasulullah di saat usianya 40 tahun. Sementara Muhammad SAW berusia 25 tahun. Selama menikah dengannya, Rasulullah tidak pernah memadu dengan wanita lain hingga wafatnya Khadijah. Kedudukan yang mulia serta keutamaannya di hati Nabi begitu mendalam, hingga Rasul mengatakan, sesungguhnya dia adalah sebaik-baik teman hidup. Dari pernikahannya dengan Rasulullah, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha dikaruniai keturunan pertama, anak laki-laki yang bernama Qasim. Oleh karenanya, Rasulullah SAW dipanggil Abu Qasim. Kemudian lahir Zainab, lalu berturut-turut Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah, serta Abdullah. Namun seluruh anak laki-lakinya meninggal ketika masih kecil, tetapi seluruh anak wanitanya menjumpai masa Islam, dan seluruh putri beliau masuk agama Islam dan ikut hijrah menuju Madinah. Semua putra-putri beliau bertemu langsung dengan Khadijah, kecuali Fatimah radhiyallahu anha, karena sang bunda wafat beberapa bulan setelah kelahirannya. Sifatnya sangat baik. Imam Az-Zahabi mengatakan, Khadijah seorang yang sangat berakal lagi terhormat, teguh beragama, terjaga dari sifat keji lagi mulia yang termasuk penghuni surga. Nabi Muhammad SAW selalu memujinya dan mengangkatnya melebihi istri-istrinya yang lain, sampai-sampai membuat Aisyah radhiyallahu anha berkomentar, "Aku tidak pernah merasa cemburu terhadap madu yang lainnya melebihi kecemburuanku pada Khadijah." Perannya demikian besar dalam kehidupan dan dakwah Rasulullah SAW. Dialah orang pertama yang beriman dan percaya kepada Rasulullah sebelum ada seorang pun yang beriman. Selalu meneguhkan Nabi SAW. Itu sebabnya Allah menyuruh Rasulullah supaya memberi kabar gembira kepada Khadijah dengan rumah di surga dari emas yang tidak ada kebisingan serta rasa capek di dalamnya. Kemuliaannya dan ketulusannya mendampingi Rasulullah SAW membuat malaikat mengucapkan salam kepadanya. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menceritakan, pada suatu ketika Jibril mendatangi Nabi Muhammad dan mengatakan, "Wahai Rasulullah, ini Khadijah telah datang. Bersamanya sebuah bejana yang berisi lauk, makanan, dan minuman. Jika dirinya sampai, katakan padanya bahwa Rabbnya dan diriku mengucapkan salam untuknya. Dan kabarkan pula bahwa untuknya rumah di surga dari emas yang nyaman, tidak bising dan merasa capai." As-Suhaili menjelaskan hadis ini bahwa Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha mendapat rumah di surga yang terbuat dari batu permata. Karena beliau telah mengumpulkan berbagai sarana dakwah Rasulullah, ia pionir terdepan yang beriman kepada suaminya. Sikapnya tenang dan tidak pernah merasa capai dalam membela dan memperjuangkan agama Allah. Dan yang menjadi catatan selama berumah tangga dengan Rasulullah, Khadijah tidak pernah berkata-kata dengan nada tinggi kepada sang suami.
tidak pernah membuat Nabi merasa capai dan pantang baginya mengganggu dan turut campur urusan Nabi. Nasab keturunannya bertemu dengan nasab Nabi pada kakek keempat, yaitu Qusay bin Kilab. Sedangkan dari jalur ibunya bertemu dengan nasab Nabi pada kakek ke-8, yaitu Lu'ay bin Ghalib. Sebagai wanita yang banyak harta, Khadijah binti Khuwailid menawarkan kepada Nabi Muhammad untuk membawa dagangannya ke negeri Syam bersama budaknya yang bernama Maisarah. Tatkala Nabi pulang dengan membawa keuntungan yang sangat banyak dan beliau mendengar kejujurannya, maka Khadijah terpikat dengan Nabi, sehingga ia berharap bisa dipersunting oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pun menikahinya dengan mahar 20 ekor unta betina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia kembali hadir. Semoga tayangan hari ini bisa menjadi inspirasi, insya Allah. Pemirsa, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha adalah pendamping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pertama kali menerima wahyu di Gua Hira. Dalam sebuah hadis dalam riwayat Bukhari dan Muslim terdapat sebuah paparan lengkap bagaimana keadaan Rasulullah SAW saat menerima wahyu, surat Al-Alaq ayat pertama hingga kelima. Saat wahyu pertama itu turun, Rasulullah memperolehnya melalui mimpi saat tidur. Mimpi itu kemudian terjadi dan nyata pada keesokan harinya, persis seperti yang diimpikan. Kemudian diceritakan pada akhir hadis ini, maka beliau langsung pulang dalam keadaan ketakutan, lalu masuk ke dalam rumah menemui istrinya Khadijah binti Khuwailid sembari mengatakan padanya, "Selimuti aku, selimuti aku." Maka Khadijah menyelimutinya sampai rasa cemas yang ada pada diri Rasulullah SAW hilang. Setelah itu, Rasulullah menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya kepada Khadijah. "Sungguh, aku sangat khawatir terhadap keselamatan diriku." Lalu Khadijah menenangkan sang suami tercinta. "Demi Allah tidak akan mencelakaimu, karena engkau adalah orang yang suka menyambung tali silaturahim, membantu orang, menyantuni fakir, memuliakan tamu, dan senang membantu." Lalu Rasulullah SAW dibawa pergi oleh Khadijah ke tempat Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Saat itu Waraqah sudah berusia lanjut. Seorang Nasrani, anak dari paman Khadijah. Waraqah mempunyai kemampuan baca tulis bahasa Ibrani. Bahkan ia mampu menulis Injil dengan bahasa Ibrani seperti yang Allah kehendaki. Tiba di rumah Waraqah bersama sang istri tercinta, Muhammad SAW menceritakan seluruh pengalaman yang ia alami. Mendengar penuturan Muhammad SAW, Waraqah terkejut dan langsung berkata, "Ini adalah malaikat Jibril yang datang pada Nabi Musa alaihissalam. Sekiranya aku masih kuat pada saat itu, sekiranya aku masih hidup tatkala kaummu mengusirmu." Rasulullah SAW merasa heran, lalu menanyakan padanya, "Apakah mereka akan mengusirku?" Waraqah menjawab, "Tidak ada seorang pun yang datang dengan membawa seperti apa yang engkau bawa, melainkan pasti akan mendapat cobaan. Kalau seandainya aku menjumpai hari di mana kamu diusir, pasti aku akan membela serta menolongmu." Sejak peristiwa itu, tak ada lagi wahyu yang turun pada Muhammad SAW hingga wafatnya Waraqah bin Naufal. Masa itulah yang disebut dengan inqita' al-wahyi atau masa terputusnya wahyu.
Akhlak terpuji dari Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha adalah keikutsertaannya bersama Nabi Muhammad SAW, baik dalam suka maupun duka. Beliau dengan tabah mendampingi Rasulullah SAW saat menghadapi ujian berat. Saat itu, kaum Quraisy memblokade Rasulullah dan keluarga besarnya di lembah Abu Thalib, hingga mereka kehausan dan kelaparan selama 3 tahun. Di masa sulit itu, keluarga besar Rasul terpaksa memakan daun pepohonan. Akibatnya, kesehatan Khadijah memburuk, hingga akhirnya Khadijah, wanita suci yang amat dicintai Rasulullah SAW, meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, wanita terbaik yang pernah dimiliki umat ini, sebagaimana yang ditegaskan dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dari Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu, dia bercerita, aku pernah mendengar Ali ketika di Kufah. Beliau mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, wanita terbaik yang pernah ada ialah Maryam putri Imran dan Khadijah. Khadijah radhiyallahu anha termasuk wanita yang paling dicintai oleh Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, aku tidak pernah merasa cemburu terhadap istri-istri Nabi melebihi kecemburuanku terhadap Khadijah. Dan aku belum pernah berjumpa dengannya. Akan tetapi, beliau sering sekali menyebutnya. Terkadang beliau menyembelih kambing, lalu memotong-motong dan mengirim pada teman-teman Khadijah. Sampai pernah aku mengatakan padanya, seakan-akan tidak ada wanita lain di dunia ini kecuali Khadijah. Maka beliau menjawab, sesungguhnya dia itu wanita begini dan begitu, darinya aku dikaruniai anak. Dalam salah satu riwayat dikatakan, sesungguhnya aku dikaruniai buah hati darinya. Masih dalam riwayat Bukhari dan Muslim, terdapat sebuah riwayat dari Aisyah. Dia bercerita, pada suatu hari, Halah binti Khuwailid, saudari Khadijah, meminta izin pada Rasulullah SAW untuk masuk ke rumah. Maka beliau menjadi teringat dengan suara istrinya Khadijah, dan beliau mengatakan, Allahumma Halah binti Khuwailid. Dari situ, kata Aisyah, timbul kecemburuanku, sehingga aku berkata, kenapa engkau selalu ingat pada wanita tua itu yang sudah mati, sudah tua, jompo lagi, sedangkan engkau telah diganti oleh Allah dengan wanita yang lebih baik? Mendengar perkataan Aisyah radhiyallahu anha, Rasul SAW langsung menyahut, Allah belum pernah menggantikan yang lebih baik darinya. Dirinya telah beriman padaku tatkala manusia mengingkariku. Dia mempercayaiku ketika orang lain mendustakanku. Ia telah mengorbankan seluruh hartanya ketika orang lain mencegahnya dariku. Dan darinya Allah memberiku rizki anak ketika hal itu tidak diberikan pada istri-istriku yang lainnya. Hadis riwayat Ahmad. Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha meninggal pada bulan Ramadan 10 tahun setelah kenabian. Ada yang mengatakan 8 tahun, ada yang bilang 7 tahun. Beliau tinggal bersama Nabi Muhammad SAW selama 25 tahun. Beliau dikubur di Hajun, dan tahun kematiannya disebutkan dalam sirah Nabi dengan tahun kesedihan. Kesedihan yang sangat dalam yang dirasakan oleh Rasulullah SAW saat harus berpisah dengan istri tercintanya, Khadijah binti Khuwailid. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai ibunda kaum muslimin Khadijah, serta membalas segala kebaikannya untuk Islam dan kaum muslimin dengan sebaik-baik balasan. Namanya Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq.
istri tercinta Rasulullah SAW. Beliau lahir 4 tahun setelah masa kenabian. Ibunya bernama Ummu Ruman binti Amir bin Uwaimir bin Abdi Syams bin Kinanah. Rasulullah SAW menikahi Aisyah 2 tahun sebelum hijrah. Pernikahan ini menjadi ikatan suci yang mengukuhkan gelar Aisyah menjadi Ummul Mukminin. Tatkala itu Aisyah radhiyallahu anha masih berumur 6 tahun dan Rasulullah SAW membangun rumah tangga dengannya setelah berhijrah, tepatnya pada bulan Syawal tahun kedua Hijriah, dan ia sudah berumur 9 tahun. Aisyah radhiyallahu anha mengisahkan, Rasulullah SAW menikahiku setelah meninggalnya Khadijah, sedang aku masih berumur 6 tahun. Dan aku dipertemukan dengan beliau tatkala aku berumur 9 tahun. Para wanita datang kepadaku, padahal aku sedang asik bermain ayunan dan rambutku terurai panjang. Lalu mereka menghiasiku dan mempertemukan aku dengan Nabi SAW. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian biduk rumah tangga itu berlangsung dalam suka dan duka selama 8 tahun 5 bulan. Hingga Rasulullah SAW meninggal dunia pada tahun 11 Hijriah. Saat Rasulullah SAW wafat, Aisyah baru berumur 18 tahun. Aisyah radhiyallahu anha seorang wanita berparas cantik, berkulit putih. Ia sering dipanggil dengan sebutan Humaira, yang artinya si pipi merah. Selain cantik, Aisyah radhiyallahu anha juga wanita cerdas. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempersiapkannya untuk menjadi pendamping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengemban amanah risalah yang akan menjadi penyejuk mata dan pelipur lara bagi diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari, Jibril memperlihatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gambar Aisyah pada secari kain sutra berwarna hijau, sambil berkata, ia adalah calon istrimu kelak di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat At-Tirmizi. Aisyah radhiyallahu anha seorang pendamping yang selalu siap memberi dorongan serta motivasi kepada suami tercintanya. Di tengah beratnya medan dakwah dan permusuhan dari kaumnya, Aisyah radhiyallahu anha juga tampil menjadi seorang penuntut ilmu. Beliau senantiasa belajar dalam madrasah nubuwah. Sungguh sebuah kemuliaan karena menimba ilmu langsung dari sumbernya. Aisyah radhiyallahu anha tercatat termasuk orang yang banyak meriwayatkan hadis dan memiliki keunggulan dalam berbagai cabang ilmu, di antaranya ilmu fiqih, kesehatan, dan syair Arab. Setidaknya sebanyak 1210 hadis telah beliau riwayatkan dan telah disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. 174 hadis hanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, serta 54 lainnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sehingga para sahabat kibar tatkala mendapatkan permasalahan, mereka datang dan merujuk kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Suatu hari, orang-orang Habasyah masuk masjid dan menunjukkan atraksi permainan di dalam masjid. Lalu Rasulullah SAW memanggil Aisyah. Wahai Humairah, apakah engkau mau melihat mereka? Aisyah radhiyallahu anha menjawab, iya. Maka Nabi SAW berdiri di depan pintu. Lalu aku datang dan aku letakkan daguku pada pundak Rasulullah SAW dan aku tempelkan wajahku pada pipi beliau. Lalu ia mengatakan, di antara perkataan mereka tatkala itu adalah, Abul Qasim adalah seorang yang baik. Maka Rasulullah SAW mengatakan, apakah sudah cukup wahai Aisyah? Aisyah radhiyallahu anha menjawab, jangan terburu-buru wahai Rasulullah. Maka beliau pun tetap berdiri. Lalu Nabi SAW mengulangi lagi pertanyaannya, apakah sudah cukup wahai Aisyah? Namun Aisyah radhiyallahu anha tetap menjawab, jangan terburu-buru wahai Rasulullah SAW. Aisyah mengatakan, sebenarnya bukan karena aku senang melihat permainan mereka, tetapi aku hanya ingin memperlihatkan kepada para wanita
bagaimana kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadapku dan kedudukanku terhadapnya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, suatu waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang untuk menemuiku. Saat itu aku sedang bermain-main dengan gadis-gadis kecil. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadaku, "Apa ini wahai Aisyah?" Lalu aku katakan, "Itu adalah kuda Nabi Sulaiman yang memiliki sayap." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun tertawa. Hadis riwayat Ibnu Sa'ad. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlomba lari dengan Aisyah dan Aisyah menang. Aisyah bercerita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlari dan mendahuluiku. Namun aku mengejarnya hingga aku mendahuluinya. Tetapi tatkala badanku gemuk, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak lomba lari lagi. Namun beliau mendahuluiku. Kemudian beliau mengatakan, "Wahai Aisyah, ini adalah balasan atas kekalahanku yang dahulu." Hadis riwayat Tabrani. Aisyah radhiyallahu anha satu-satunya istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih gadis saat menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini berbeda dengan istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain. Saat dinikahi Rasulullah, mereka berstatus janda. Aisyah sendiri pernah mengatakan, "Aku telah diberi 9 perkara yang tidak diberikan kepada seorang pun setelah Maryam." Jibril telah menunjukkan gambarku tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintah untuk menikahiku. Beliau menikahiku tatkala aku masih gadis, dan tidaklah beliau menikahi seorang gadis kecuali diriku. Beliau meninggal dunia sedang kepalanya berada dalam dekapanku, serta beliau dikuburkan di rumahku. Para malaikat menaungi rumahku. Al-Quran turun sedang aku dan beliau berada dalam satu selimut. Aku adalah putri kekasih dan sahabat terdekatnya. Pembelaan kesucianku turun dari atas langit. Aku dilahirkan dari 2 orang tua yang baik. Aku dijanjikan dengan ampunan dan rezeki yang mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pribadi sempurna, suri tauladan. Mengikuti perilaku dan tindakannya bagian dari salah satu ibadah. Maka inilah paparan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berumah tangga. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan bagaimana memberikan yang terbaik untuk istri-istri beliau. Seorang istri yang cantik dan solihah, sebagaimana sabda Nabi, adalah sebaik-baik perhiasan. Kesetiaan dan pendampingan Khadijah radhiyallahu anha adalah perisai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari rasa takut, cemas, dan gundah. Keberadaan Khadijah menjadi topangan kekuatan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memerangi budaya jahiliyah di Mekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menempatkan Khadijah binti Khuwailid sebagai istri yang paling mulia. Cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha berangkat dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski manja dan pencemburu, Rasulullah amat mencintai Aisyah radhiyallahu anha. Baginda Nabi paham benar dengan tabiat wanita yang senang dimanja. Dan Rasulullah memperlakukan Aisyah radhiyallahu anha dengan mesra, lembut, dan penuh kasih sayang. Julukan si pipi merah mengalun lembut dari lisan beliau. Maka inilah salah satu sunnah Nabi ketika memperlakukan pasangan. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kami. Semoga tayangan kami hari ini mampu melengkapi wawasan Islami Anda, sehingga jalan kehidupan Anda sesuai dengan prinsip Al-Quran dan Hadis menjadi semakin terang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.